Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Kalingkongan dengan NIM 220211060166. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data. Tugas ke 6 yaitu Lab Observe DNS Resolution. Di sini terbagi oleh 3 part. Yang pertama, kita disuruh untuk observe DNS conversation of a URL to an IP address. Di sini kita membutuhkan Windows with Internet and Command Prompt access. Oke, yang pertama kita di sini membuka Command Prompt ya. Lalu di sini add the command prompt ping the numbers icon. Oke, kita akan membuka icon mulai kita akan ping ke icon www.icon.com www.icon.org. Kita coba salin saja ya ini. Oh, tidak bisa. Sebentar. Oke. Kita coba lakukan ping ke www.icon.org. Di sini bisa dilihat ping bisa berjalan, artinya kita bisa berkomunikasi dengan server icon.org. Ya, kita lanjut di sini. Kita lakukan ping juga dengan menggunakan dengan menggunakan flag 4 ya. Flag garis 4. Ini kita lihat 1 2 3 4. Oke, di sini kita melakukan request 4 kali, itu bisa dirubah juga. Kita lanjut saja. Di sini type the IPv address for the sebentar. Oke, type the IPv4 address from the into the browser. Enter HTTP in the web browser if your browser has IPv6 address. Oke, jadi kita akan masuk ke HTTPS 192.0.32.7 dari browser kita ya. Artinya ini ada mungkin port 80 yang terbuka, atau kita coba lihat ya di sini. Ini kita coba continue saja. Oke, di sini kita masuk ke web browsernya ya, yaitu icon. Tapi kita masuk melalui IP ini ya. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya ketika kita masuk dengan melalui IP dan dengan melalui alamat URL. Oke. Jadi di sini notice that I can web page without using DNS. Nah, benar kan? Jadi di sini tanpa menggunakan DNS, kita bisa mengakses www.icon.org ini itu menggunakan IP address. Nah, ini kan IP address tersusun dari beberapa number ya. Di sini akan lebih susah karena susah untuk diingat, susah juga untuk disimpan oleh komputer. Jadinya di sini untuk membuat lebih mudah dan lebih gampang untuk disimpan, itu kita menggunakan URL yang sudah diubah. Jadi ini ketika tidak menggunakan DNS, dan ini ketika kita menggunakan yang namanya DNS. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Additionally second translation. Nah, dia akan additionally there is second translation that takes place. Human think in base 10 number. Jadi ya, komputer proses base to numbers. Jadi akan lebih susah untuk dikenali lah intinya. Kita lanjut, add the command prompt ping www Cisco. Oke, kita akan melakukan ke website yang lain ya, yaitu Cisco dengan terminal Cisco. Oke, di sini kita bisa masuk ya. Kita bisa melakukan ping ke Cisco, bisa terlihat di situ. Kita lakukan juga sama ya, ping min 4 atau flag 4 ya, untuk mendapatkan 4 kali request. Oke, selanjutnya kita coba when you ping www Cisco you get the same IP. Sebentar. Do you get the same IP address example? Explain. Oke, when you ping
cisco.com, do you get the same IP address? The same IP address. Sebentar. Ya, kita mendapatkan IP address. Jadi di sini IP address dari Cisco-nya itu yaitu ini. Nah, ini kita bisa buka di browser juga untuk bisa membuktikan ya. Oh, tidak bisa. Dia harus dibuka dengan menggunakan URL. Kadang juga memang seperti itu. DNS dapat memblokir kita ketika kita mengakses browser memblokir kita ketika kita mengakses tidak melalui DNS gitu. Ya. Oke, kita coba lihat di sini pinging the Akamai. Oh iya, ini Akamai ini setahu saya adalah security dari sebuah browser, jadi kita tidak bisa masuk ke DNS-nya menggunakan IP address. Kita coba lanjut saja. When you ping cisco.com, do you get the same IP address as example? Explain. Ya, kita mendapatkan IP address yang sama ya. Oh, ini ada IP address-nya. Oh, ini beda ya. Oke. Kita lanjut saja. Type the IP address that you obtain when you ping cisco.com into browser. Does the website display? Explain. Ya, tadi ya kita sudah coba masuk dan display dari websitenya itu tidak menunjukkan apa-apa karena mungkin diblokir oleh sesuatu seperti mungkin web application firewall dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengakses lewat situ ya. Mungkin kita bisa mengakses lewat URL ini. Coba kita tes. Ya, sama guys ya. Jadi di sini sama. Kita coba lihat tidak ada IP yang lain ya, cuman itu saja. Kita coba tes untuk icon tadi jadi ya. Icon tadi jadi ya. Sebentar, saya coba analisa dulu. Oke, kita lanjut saja. At the command prompt, type the nslookup command. Oke, kita di sini masuk ke part yang kedua. Observe DNS lookup using the nslookup command and on a website. Oke, kita coba masuk nslookup. What the default DNS server use? Jadi maksudnya default. Notice the command prompt symbol. Oke. What the default DNS use? Oh, default DNS use di sini masih unknown dan addressnya 10.2.0.1. Kita coba add the prompt type. Kita coba type ini. Ini oke, kita bisa melihat list-list yang bisa atau help yang bisa dilihat dari command nslookup ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa opsi di sini. Kita coba di sini to see available commands that you can use nslookup mode. Oke. Di sini kita lakukan nslookup ke cisco.com. Sebentar, ini ya udah kita tulis manual saja. cisco.com. Oke, di sini kita melakukan nslookup ke Cisco. Kita mendapatkan servernya unknown, addressnya 10.2.0.1, non authorized answer. Ini untuk URL-nya yang kita dapatkan, ini untuk address dan lain sebagainya. What the translated IPv4 address? Jadi translated IPv4 address-nya itu yang ini. Jadi dia ditranslate ya kan, jadi dia dari address yang ini yang 2006 ini IPv6 itu ditranslate menjadi IPv4 dengan cara ini yang sudah kita buka tadi di browser ya, tapi diblokir. The IP address from your location will most likely be different because Cisco mirrored server in various location around the world. Nah ya, jadi oke. Kita lanjut. Is the same as the IP address shown the ping command. Is it the same as the IP address shown with the ping command? Ya, sama. Jadi yang dimunculkan itu sama ya, sama seperti yang ketika kita IP-nya itu tetap sama ya, tetap sama dengan yang ketika kita mengetikkan ping ya. Ping command dengan nslookup itu sama, tapi di nslookup kita bisa melihat beberapa DNS juga yang ada
seperti berikut ini, www.cisco.akamas.net dan lain sebagainya ya. Bahkan lebih lengkap ya. Kita coba lanjut lagi. Di sini kita coba under the following numbers. What there dash, okay. You can see NSLookup get domain IP address. Oke, kita coba as the NSLookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NSLookup. Oh, kita akan menggunakan NSLookup, tapi di sini kita coba tidak menggunakan URL, kita menggunakan IPv4 ya. Oke, di sini kita mendapatkan, oh iya ini yang tadi ya, kita tidak bisa masuk karena kita saya menggunakan VPN ya. Tapi harusnya tidak sih, ini memang dari sananya. Kita coba IP yang ada di file PDF saja, tes. Oke, sama ya. Sebentar, saya coba matikan VPN saya terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat apakah berhasil. Nah, berhasil. Oke, ternyata ini ada masalah dengan jaringan saya. Request non timeout. Coba kita tes yang ini. Request non timeout. Kita coba buka di browser ya. Tadi kita tidak bisa membukanya karena alasan keamanan. Sama sih ya. Ini mungkin ada sesuatu juga ya. Iya, tidak bisa dibuka. Coba HTTPS. Iya, tidak bisa juga. Kita langkahi saja untuk itu. You can use NSLookup tool to transfer domain names into IP address. You can also use into using the NSLookup tool, record the IP address associated with google.com. Oke, kita sekarang coba yang lain ya selain Cisco ya, yaitu Google. Oke, kita coba lihat. Oke, ini kenapa tidak bisa ya? Sebentar, ini jenis request timeout, kenapa ya? Bentar, coba kita masuk lagi. Oh iya, tadi menggunakan server VPN saya. Ketika saya matikan server VPN-nya, dia addressnya itu terganti dengan IP address saya. Oke, kita coba mulai lagi ya dari yang tadi. Kita coba ping ke Cisco ya. www.cisco.com. Oke, benar. Di sini IP yang kita dapatkan berbeda dengan kita ketika mengakses menggunakan VPN. Kita coba akses. Ya, kita coba buka IP address tersebut di web browser kita. Oh, sama saja sih sebenarnya. Memang diblokir ya. Kita tidak bisa mengakses. Ini artinya mungkin ada port yang tertutup yang kita tidak bisa mengaksesnya melewati website. Kita langkahi saja. Kita coba ke Google ya. Ke Google. Ke google.com. Oke, di sini kita mendapatkan beberapa IP address, yaitu ini. Record the IP address associated with Google. Nah, ini IP yang associated with Google ada beberapa ya. Ini bisa dilihat. Kita lanjut. Observe the NSLookup using the NSLookup command on mail server. Oke, kita akan mencobanya di mail server ya. Dengan command berikut ini, set type sama dengan mx, yaitu mail server. Ketika udah di set, kita cisco.com. Oke, di sini kita bisa lihat untuk comment on mail servernya itu bisa terlihat di sini internet addressnya. Ini untuk untuk di URL yang seperti ini IP addressnya, dan ini seperti ini IP addressnya. Lalu ini untuk mail servernya 20, 30 dan lain sebagainya bisa terlihat di sini. As fundamental principle, email administrator determine which mail server is concept
first by using MX preference the email. Okay, based upon the output above which mail server. Oke, sudah ya, tadi kita bisa lihat di sini mail servernya itu kalau bisa dilihat di sini ada beberapa ya mail servernya ini. Lalu kita lanjut saja, add the NS lookup prompt, type exit tuh. Oke, kita exit untuk keluar. Lalu di sini add the PC command prompt, type ipconfig all. Oke, di sini kita ya, ini pengaturan dasar dari pada ipconfig yang kita punya. Write the IP address of the all DNS server that your school use. Write the IP address of the DNS server that your school use. IP address of all DNS server that your school uses. Write the IP address of the all. Oh, maksudnya mungkin kita DNS server that your school use. Maksudnya kita buka ini Inspire ya. Ini DNS server that your school use. Kita coba di Inspire gitu misalnya. Coba ya, lihat. Ya bisa sih. Ini untuk IP-nya, kita coba buka dia melalui IP. Ya bisa ya, bisa terlihat ya. Your school uses, kita bisa login dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalkan ini ya, kalau kita mau bukanya melalui IP itu IP origin seperti ini biasanya susah gitu. Lebih baik kita menggunakan URL kan, seperti inspire umsra.ac.id begitu. Oke, kita coba NS lookup. NS lookup. Oke, kita coba ping ke, ini kenapa request timeout ya? Coba inspire.ac.id. Ya, kita dapat di sini ya, IP address-nya sama saja sebenarnya ya. Oke, di sini ada, kita lanjut saja. Di sini ada reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Jadi DNS itu sebenarnya seperti yang tadi kita jelaskan, DNS itu seperti ini. Jadi dua perbedaan ini. Ketika kita DNS itu sebenarnya hanya untuk mempermudah kita mengakses sebuah server atau situs dan lain sebagainya. Dia itu kita sudah dimudahkan dengan adanya URL seperti ini ya, atau domain lah bisa dibilang. URL yang seperti ini, domain, dimana kita tidak perlu lagi menggunakan angka-angka yang acak seperti ini atau IP address untuk membuka sebuah website atau situs atau server dan lain sebagainya. Kurang lebih itu adalah pengertian dari DNS. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.